Halo gengs, gimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Sama seperti video sebelumnya, kali ini gue bakal nyeritain alur singkat dari film yang berasal dari Cina dengan judul Deception of the Novelist. Film yang rilis pada 2019 kemarin. Oke, langsung saja ya gengs. Film dimulai dengan scene yang menunjukkan seorang pria. Pria tersebut bernama Jay. Jay merupakan seorang novelis yang cukup terkenal kala itu, dengan karyanya yang menceritakan kisah kehidupan romantis antara ia dan istrinya. Novel buatannya sangat tenar, khususnya di kalangan para pasangan muda. Namun, di balik ketenaran itu, ternyata hubungan romantis antara Jay dan istrinya tidak pernah ada. Istri Jay yang bernama Kiki adalah seorang wanita yang pemalas dan suka mengatur. Berbanding terbalik dengan sosok istri yang Jay tulis di novelnya. Pekerjaan rumah tangga yang seharusnya menjadi tugas sang istri, malah Jay lah yang mengurusnya, termasuk menjemput anak mereka. Jay sudah cukup kesal dengan sikap istrinya, namun ia tidak dapat berbuat banyak dan hanya bisa memendamnya. Hal itu Jay lakukan demi menjaga reputasinya di kalangan penggemar. Tak hanya menjadi seorang penulis, Jay juga menjalankan bisnis apartemennya, yang mana apartemen tersebut ia warisi dari orang tuanya, dan Jay juga tinggal di apartemen tersebut. Lalu, pada suatu hari, datang seorang wanita yang berniat menyewa salah satu kamar di apartemen milik Jay. Wanita tersebut bernama Elaine. Setelah melihat kamar, Elaine segera pergi. Namun ternyata, entah sengaja atau tidak sengaja, ia malah meninggalkan tas belanjaannya. Yang mana ternyata tas belanja tersebut berisi dalaman Elaine. Lantas, Jay pun membawa tas tersebut dan mulai ngehalu sembari mengolahragakan tongkatnya. Lalu tiba-tiba Elaine menelpon. Ia meminta diskon biaya sewa apartemennya kepada Jay. Sembari berpikiran ngeres, Jay pun menyetujui permintaan Elaine dan segera meminta Elaine untuk menandatangani kontrak apartemennya. Singkat cerita, pada suatu malam Elaine mentransfer uang sewanya. Namun jumlah uang yang ia transfer ternyata kurang dari harga sewa apartemennya. Elaine mengatakan pada Jay kalau uang di rekeningnya tidak cukup dan meminta Jay untuk mengambil sisa uang yang kurang tadi secara cash ke kamarnya Elaine. Dan ternyata Jay pun bersedia. Saat tiba di kamar Elaine berkata kepada Jay kalau ia sebenarnya nggak mampu membayar sisa uang sewanya. Dengan lembutan manis, Elaine merayu Jay untuk membagi dua saja biaya sewanya dengan Jay. Dengan begitu, Jay bisa kapan saja tinggal di kamarnya Elaine. Gayung bersambut, ternyata Jay bersedia. Dan juga karena tongkat pusakanya sudah tak tertahankan lagi, akhirnya terjadilah adegan syur. Oke, lanjut. Di hari-hari berikutnya, Jay semakin sering datang ke kamarnya Elaine. Sebelum pergi ke kamarnya Elaine, Jay beralasan kepada istrinya untuk pergi berolahraga ke gym. Alih-alih berolahraga ke gym, Jay malah berolahraga bersama Elaine di atas kasur. Hari-hari pun berlalu. Singkat cerita, pada suatu hari, Elaine meminta kepada Jay agar uang sewa apartemennya pada bulan ini digratiskan. Dan ia berkata akan membayar pada bulan berikutnya. Awalnya Jay menolak, namun setelah Elaine menulis sebuah surat pernyataan yang tertuliskan bahwa Jay bisa berbuat apa saja dengan tubuh Elaine sesukanya. Jay pun setuju dan dilanjutkan dengan adegan mantap-mantap. Karena terlalu mantap, tidak ada yang sadar kalau surat pernyataan tadi jatuh ke bawah kasur. Next, pada suatu ketika, Kiki istri Jay mulai curiga dengan Jay yang selalu pulang telat. Kiki pun akhirnya meminta kepada Jay untuk ikut setiap kali Jay ingin pergi nge-gym. Karena terus diikuti oleh istrinya, Jay pun jadi nggak punya kesempatan untuk ketemu Elaine. Jay hanya bisa bertemu Elaine ketika membuang sampah, lalu saling bertemu bibir. Karena nafsu yang bergejolak sudah tak tertahankan, Jay dengan sengaja merencanakan liburan dengan istrinya. Dan ketika di hari H, Jay beralasan ia tidak dapat ikut karena ada pekerjaan mendadak yang nggak bisa ditinggal. Singkat cerita, Kiki pun akhirnya pergi berlibur, dan Jay pun punya banyak waktu untuk saling bercumbu dengan Elaine. Sepulangnya Kiki, ternyata Jay masih belum puas setelah menghabiskan waktu yang cukup banyak dengan Elaine. Dia pergi menelpon Elaine untuk kembali menenangkan tongkat pusakanya. Tidak semulus keinginan Jay. Kini Elaine mulai memasang tarif. Tentunya Jay menolak. Karena kesal, Jay pun beralih target ke sang istri untuk menancapkan tongkatnya. Jay pun semakin kesal karena Kiki menolak. Saat itu mereka tidak memiliki balon-balon kendali. Kemudian Jay pun pergi ke tempat gym.
Pada suatu hari, tanpa sepengetahuan Jay, Ellen membawa pergi anaknya Jay. Karena panik, Jay buru-buru mencari Elaine. Jay menemukan Elaine dan anaknya yang sedang berada di taman. Di sini Elaine meminta Jay untuk meminjamkan uangnya. Jay mau tidak mau harus menuruti keinginan Elaine, karena Elaine mengancam akan mengungkapkan hubungan gelap mereka. Seiring berjalannya waktu, Elaine terus-menerus memeras Jay dan tentunya meminta uang yang lebih banyak dari sebelumnya. Jika tidak dituruti, Elaine mengancam pada Jay akan menyebarkan rekaman mereka ketika sedang bergelut di kasur. Elaine telah mengantisipasi jika ia nantinya tiba-tiba mati, maka rekaman tersebut akan langsung terupload ke internet. Jay semakin bingung harus berbuat apa. Lantas ia meminta pendapat kepada teman-temannya yang bekerja sebagai pengacara. Teman-teman Jay menyarankan ia untuk membunuh Elaine. Tapi mereka juga berkata, akan cukup sulit untuk lepas dari kasus pembunuhan. Gak lama setelah itu, Elaine ditemukan tewas di jalan tepat di depan apartemen milik Jay. Polisi menduga Elaine jatuh dari kamarnya. Polisi kemudian memeriksa kamar Elaine. Setelahnya, Jay diminta untuk datang ke kantor polisi, lalu diinterogasi. Jay mencoba menjelaskan kalau hubungannya dengan Elaine hanya sebatas penyewa dan pemilik apartemen. Namun setelah polisi memperlihatkan kertas yang berisi pernyataan yang jatuh ke bawah kasur dulu, dan menunjukkan gerak-gerik mereka yang mencurigakan dari rekaman CCTV, Jay pun mengaku kalau ia menjalin hubungan gelap dengan Elaine. Tak kehabisan akal, Jay kemudian berbohong kalau dulu Elaine pernah meminta Jay untuk bercerai dengan istrinya, dan jika tidak, ia akan bunuh diri. Polisi pun kembali menunjukkan kepada Jay bukti-bukti perlawanan yang mereka temukan pada mayat dan kamarnya Elaine. Pada akhirnya Jay pun mengaku kalau dialah yang membunuh Elaine karena belakangan ini ia terus-menerus diperas oleh Elaine. Namun kasus tersebut ternyata belum kelar. Seorang detektif psikologi bernama Eugene melihat gerak-gerik aneh Jay ketika diinterogasi. Tingkah laku Jay menunjukkan kalau ia sedang berbohong. Penyelidikan pun berlanjut. Kini polisi menemukan buku catatan milik istrinya Jay. Di dalam buku tersebut berisikan kekesalan Kiki terhadap perselingkuhan Jay dan ia berencana balas dendam kepada Elaine. Lantas polisi pun membawa Kiki ke kantor untuk diinterogasi sama seperti Jay. Eugene menunjukkan buku diary dan serat baju milik Kiki. Dia juga menyampaikan kalau ketika peristiwa tersebut terjadi, Jay sebenarnya tidak ada di TKP. Akhirnya semua bukti tersebut pun berpindah ke Kiki. Polisi juga menyelidiki kalau Kiki memiliki riwayat penyakit mental yang kadang hilang kontrol. Akhirnya diambil kesimpulan kalau Kiki lah yang membunuh Elaine. Tentunya Kiki tidak terima. Ia merasa kalau ia telah dijebak oleh seseorang. Polisi pun bingung dan membuat status mereka menjadi dalam pengawasan. Pada suatu ketika, saat Jay dan Kiki ingin menjemput anak mereka, ternyata Kiki memiliki niat jahat terhadap Jay. Ia memberi obat bius pada minuman Jay, lalu kemudian membawanya ke suatu tempat. Setelah Jay sadar, ia telah duduk dalam kondisi terikat. Kiki menyalahkan Jay karena ia telah menjebaknya atas kasus pembunuhan Elaine. Jay pun tak tinggal diam. Ia membungkam Kiki dengan fakta kalau sebenarnya Elaine adalah suruhannya Kiki. Dari awal film, Elaine disuruh Kiki untuk ngedeketin Jay. Kiki dengan sengaja melakukan itu karena ingin menghancurkan image suaminya yang seorang novelis tersebut. Ia muak dengan kebohongan yang Jay tulis di dalam novel tentang hubungan romantis mereka. Namun Kiki ternyata salah perhitungan. Tindakan Elaine yang memeras Jay merupakan hal di luar kontrolnya. Karena udah terlalu gedek, Kiki pun menampar Jay berkali-kali untuk melampiaskan kemarahannya. Jay melawan balik dan mencoba kabur. Namun karena telah terluka, ia tidak bisa pergi jauh dan berakhir kembali ditangkap oleh Kiki. Jay kemudian diikat pada sebuah alat pemotong kayu. Namun ternyata keuntungan berpihak pada Jay. Polisi datang tepat waktu dan langsung menyelamatkan si Jay. Kiki yang tertangkap basah langsung ditahan oleh polisi. Di akhir film ditunjukkan tentang bagaimana Jay merencanakan pembunuhan Elaine dengan sangat rapi. Pada akhirnya, Jay lepas dari seluruh tuntutan pembunuhan dan hidup tenang bersama anaknya, sedangkan Kiki dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa. Film pun selesai. Jadi itu dia tadi guys, cerita singkat dari film yang berjudul Deception of the Novelist. Dan jangan lupa like and subscribe. Jika kalian ada request film yang ingin dibahas selanjutnya, silahkan tulis di kolom komentar. Thanks for watching and bye.